Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destira Auliani Dewi dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi nomor 2 mengenai daur materi dan energi. A. Komponen ekosistem. 1. Aliran energi. Energi yang terkandung dalam ekosistem merupakan energi matahari. Namun, tidak semuanya digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis. Hanya sekitar setengah dari rata-rata sinar matahari yang sampai ke tumbuhan diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis. Dan hanya sebagian kecil, sekitar 1-5% dari energi yang diubah menjadi makanan atau energi kimia. Sisanya keluar berupa panas, dan ada juga yang keluar pada saat proses respirasi. B. Energi yang disimpan berupa materi tumbuhan yang mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring makanan, melalui herbivora dan detrivora. Herbivora menyimpan 10% energi yang dikandung oleh tumbuhan. Begitu pula karnivora yang menyimpan 10% energi yang didapatnya dari mangsanya. 1. Apabila energi tidak dikonsumsi, maka energi akan disimpan di sistem dan diteruskan ke pengurai atau diekspor dari sistem sebagai materi organik. 2. Organisme-organisme di tingkat konsumen dan tingkat pengurai memanfaatkan energi untuk proses pernapasannya. 3. Karena ekosistem adalah suatu sistem terbuka, maka materi organik mungkin dapat dikeluarkan menyeberang batas dari sistem. Ini contoh aliran energi. Pertama, energi matahari diterima oleh produsen dan diolah menjadi sumber makanan. Lalu produsen dimakan oleh konsumen 1 hingga konsumen 1 mendapatkan pula energi tadi. Kemudian dimakan konsumen 2, dimakan pula konsumen 3. Jadi, energi tersebut menyebar ke konsumen 2 dan 3, lalu semuanya berakhir ke dekomposer. 2. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Nah, untuk rantai makanan sendiri contohnya seperti ini. Ada tumbuhan yang berperan sebagai produsen, ada tikus yang berperan sebagai konsumen 1, ada ular yang berperan sebagai konsumen 2, dan ada elang yang berperan sebagai konsumen 3. Kemudian, untuk jaring-jaring makanan sendiri adalah suatu kumpulan dari rantai makanan. Contohnya, rumput. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh rubah, dan juga dimakan burung elang. Kemudian, tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan oleh rubah, tikus dimakan oleh burung elang, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Kemudian, tumbuhan dimakan burung pemakan biji-bijian, kemudian burung pemakan biji-bijian dimakan oleh rubah, lalu dimakan oleh burung elang. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh serangga, serangga herbivora dimakan oleh burung pemakan serangga, kemudian burung pemakan serangga dimakan oleh rubah, dimakan oleh burung elang. Selanjutnya,
Tumbuhan dimakan serangga herbivora dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh katak, dan juga burung pemakan serangga. Kemudian katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Kemudian burung pemakan serangga dimakan oleh rubah, dan dimakan juga oleh burung elang. Selanjutnya, serangga herbivora yang telah memakan tumbuhan ini dimakan oleh serangga predator. Kemudian, serangga predator dimakan oleh laba-laba, dimakan juga oleh katak. Katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Laba-laba dimakan oleh burung pemakan serangga, dimakan oleh rubah, dan juga dimakan oleh burung elang. Lalu, tumbuhan dimakan oleh serangga herbivora dimakan langsung oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. 2. Piramida ekologi. Piramida ekologi sendiri adalah gambaran susunan tingkatan antar trofit yang disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat bersih, dan kemampuannya menyerap energi. Berfungsi untuk mengetahui perbandingan rasio antara setiap tingkatan trofit pada suatu ekosistem. Piramida ekologi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. Pertama, piramida jumlah. Piramida jumlah digunakan untuk menggambarkan jumlah setiap trofitnya. Seperti yang kita lihat, dari bawah sampai ke puncak, jumlah populasinya semakin sedikit. Kemudian, piramida biomassa. Piramida biomassa menggambarkan semakin berkurangnya transfer energi pada setiap tingkatan, yang disusun berdasarkan berat kering setiap trofitnya, yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Kemudian, yang ketiga, ada piramida energi. Piramida energi ini menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan. Hal itu disebabkan 1. Komponen selanjutnya tidak bisa memakan seluruhnya, atau tidak dapat memakan sebagian jenis populasi di bawahnya. Kemudian, populasi tingkat selanjutnya juga bisa memakannya, namun tidak dapat mencernanya sehingga keluar sebagai sampah. B. Interaksi. Interaksi dibagi menjadi 4, yaitu interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Pertama, interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dibagi menjadi 5, yaitu netral. Netral artinya kedua belah pihak saling berhubungan namun tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Contohnya saja hubungan antara capung dengan sapi. Kemudian ada predasi. Predasi itu adalah hubungan antara predator dan hewan yang dimangsanya. Contohnya singa dengan kijang. Kemudian ada parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan di mana salah satu pihaknya untung dan salah satu pihaknya rugi. Contohnya saja plasmodium dengan tubuh manusia. Kemudian juga benalu dengan inangnya. Lalu ada komensalisme. Komensalisme ini artinya salah satu pihaknya untung, namun salah satu pihaknya tidak untung dan tidak rugi. Misalnya saja, tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Kemudian ada mutualisme. Mutualisme ini artinya kedua belah pihak saling diuntungkan. Misalnya saja,
Rhizobium yang tumbuh di bintil akar kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, ada interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada alelopati. Alelopati adalah di mana suatu populasi dapat menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan populasi lainnya. Contohnya saja, penicillum yang dapat menghasilkan antibiotik hingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Kemudian, yang kedua ada kompetisi. Kompetisi artinya populasi ini saling bersaing untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada interaksi antar komunitas. Komunitas sendiri ialah kumpulan antara populasi-populasi yang berbeda. Contohnya saja komunitas sawah, yaitu padi, tikus, ular, dan burung elang. Kemudian ada juga komunitas sungai. Komunitas sungai itu ada ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan pengurai. Kemudian, antara komunitas sawah dan komunitas sungai saling berinteraksi untuk mendapatkan nutrien dari air sungai. Lalu yang terakhir ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Untuk interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini menghasilkan ekosistem. Nah, hubungan antara organisme dengan lingkungannya itu dapat menghasilkan aliran energi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.